Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, beberapa waktu lalu saya membuat video YouTube ya, membahas tentang undangan klarifikasi dari pihak kepolisian. Nah, kebetulan ada yang menonton video tersebut lalu kemudian bertanya ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, saya mendapat undangan klarifikasi dari kepolisian, Polsek ya. Nah, saya harus bagaimana? Apakah harus hadir atau tidak? Khawatirnya kalau saya hadir tiba-tiba langsung ditersangkakan, ditahan, tidak bisa pulang. Nah, ini bagaimana? Mohon dijawab, Bang, pertanyaan saya. Nah, oke, baik teman-teman ya. Setiap orang ketika bermasalah dengan hukum, apalagi dengan pihak kepolisian ya, tentu perasaannya tidak enak ya. Khawatir, takut, dan lain-lain, itu pasti ya, siapapun itu pasti ya. Jadi mengenai seseorang yang mendapat undangan klarifikasi dari pihak kepolisian ya, menurut saya hadir-hadir aja ya, hadir ya. Tapi kalau nggak mau hadir ya juga nggak apa-apa. Yang namanya undangan toh ya, namanya undangan, ketika kita diundang bisa hadir bisa tidak ya, seperti itu teman-teman ya. Karena undangan klarifikasi itu yang nggak ada akibat hukumnya kalau kita tidak hadir, kita tidak datang memenuhi undangan tersebut ya. Itu teman-teman, Bapak Ibu semua ya, mengenai ya seseorang misalkan mendapatkan undangan klarifikasi ya, saran saya sebaiknya hadir aja, biar tahu, biar paham ya kenapa kemudian mendapatkan undangan klarifikasi dari pihak kepolisian. Silahkan jelaskan. Misalkan dituduh melakukan penggelapan atau penipuan ya, silahkan datang klarifikasi, karena setiap orang yang merasa dirugikan ya tentu dia punya hak untuk melakukan upaya hukum. Misalkan dia merasa ditipu, merasa barangnya itu digelapkan, uangnya atau sesuatu digelapkan, nah maka tentu dia punya hak untuk membuat laporan atau pengaduan ke kantor polisi. Nah, apabila laporan atau pengaduan tersebut ya ditindaklanjuti, maka tentu hal yang paling pertama sebagai tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik yaitu melakukan klarifikasi. Dia akan mengundang semua pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dengan laporan tersebut. Nah, itu ya diundang ya sebagai saksi, memberikan keterangannya ya di hadapan penyelidik, apakah dia tahu, melihat, merasakan ya peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor ya. Kalau misalkan seseorang mendapatkan undangan klarifikasi, maka hadir, ceritakan, sampaikan di hadapan penyelidik terkait peristiwa yang dia alami, rasakan ya, dia lihat. Nah, kalau dia tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat, ya sampaikan saja, jangan dibuat-buat, jangan dikarang-karang. Katakan ya kalau memang betul, kalau tidak ya nggak usah berbelit kemana-mana ya, kan gitu kira-kira. Nah, jadi tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh penyelidik ketika menerima laporan yaitu melakukan undangan klarifikasi ya. Nah, dalam tahap penyelidikan ya tentu seseorang tidak bisa langsung ditersangkakan, tidak bisa langsung ditahan, dijebloskan masuk ke penjara, kira-kira seperti itu ya, karena ada tahapannya ya. Kecuali perkaranya sudah naik pada tahap penyidikan, lalu kemudian seseorang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka atau si terlapor sudah menjadi tersangka, ya besar kemungkinan dia akan ditahan ya, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau sifatnya masih klarifikasi, masih penyelidikan, lalu kemudian dia hadir pada saat itu ya, setelah selesai proses penyelidikan atau klarifikasi, tidak bisa langsung ditahan, langsung dimasukkan ke penjara ya. Ada prosesnya. Setelah misalkan
ya proses klarifikasi diselesaikan, dilakukan, maka ya proses itu ada yang namanya gelar perkara. Ya, gelar perkara, apakah peristiwa yang dilaporkan ya ini masuk dalam peristiwa pidana atau tidak, yaitu ditentukan dalam gelar perkara nantinya untuk meningkatkan status itu, ya naik pada tahap penyidikan atau tidak. Nah, kalau bukan merupakan peristiwa pidana ya terhadap perkara yang dilaporkan, maka ya dia akan ditutup perkaranya, tidak akan dilanjut. Tetapi apabila perkara yang dilaporkan merupakan perkara tindak pidana, ditemukan ada peristiwa pidana di sana, maka tentu akan naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Nah, kalau sudah naik pada tahap penyidikan ini, waspada, hati-hati terhadap pihak yang dilaporkan, yang awalnya dia mungkin sebagai saksi ya bisa menjadi tersangka nantinya. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa menjadi tersangka nantinya ketika ditemukan ya dua alat bukti yang cukup ya untuk menjadikan seseorang tersebut dijadikan sebagai tersangka. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau sudah jadi tersangka bisa ditahan. Nah, itu ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan undangan klarifikasi, lalu kemudian dia hadir memberikan keterangan, setelah itu dia khawatir langsung ditahan. Ya, tidak seperti itu ya. Ada alurnya, ada prosesnya. Ya, ada prosedurnya. Ya, tidak langsung ditahan, tidak langsung jadi tersangka, dimasukkan ke dalam penjara. Nggak seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Tapi ya akan dilakukan gelar terlebih dahulu, baru naik pada tahap penyidikan. Setelah tahap penyidikan, ya kemudian ketika patut diduga orang yang telah diambil keterangannya tahap penyelidikan ternyata dia adalah pelaku yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri orang lain, ya maka sangat besar potensi untuk ditetapkan menjadi tersangka lalu kemudian ditahan ya ketika memang bukti-buktinya sudah cukup, itu bisa ditahan. Nah, tapi kalau masih dalam proses undangan klarifikasi ya itu masih dalam tahap penyelidikan, teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi ya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka kalau masih dalam tahap lidik, kecuali sudah tahap penyidikan ya, statusnya bukan undangan klarifikasi lagi kalau tahap penyidikan, tetapi surat yang datang kepada kita yaitu sifatnya pro justisia ya, panggilan, surat panggilan, bukan undangan klarifikasi lagi ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi yang bertanya mengenai mendapatkan undangan klarifikasi apakah langsung ditahan setelah diambil keterangannya atau tidak, ya tentu tidak ya teman-teman ya, tentu tidak ya, karena masih ada proses-proses ke depan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini penyidik ya. Setelah laporan masuk, diterima oleh penyelidik, dilakukan klarifikasi melalui surat undangan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan. Setelah itu baru kemudian gelar perkara. Setelah itu naik pada tahap penyidikan. Ya, setelah itu ya baru ada panggilan ya. Panggilan. Nah, kalau misalkan keterangannya dianggap cukup dan meyakinkan, ya terpenuhi dua alat bukti, maka bisa jadi tersangka, ditahan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.